selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Zeni Trilestari. Saat ini aku mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP UI Angkatan 2019. Nah, di video kali ini aku mau berbagi kepada penonton semuanya terkait apa saja yang aku lakukan selama sesi 2 di course teknik presentasi digital kemarin. Mungkin sedikit latar belakang nih ya. Jadi untuk mengisi kegiatan selama liburan semester, juga untuk memperluas jaringan aku mengikuti sebuah program dari Kampus Merdeka. Nama programnya adalah Credential Mikro Mahasiswa Indonesia, dan aku mengikuti course teknik presentasi digital yang diusung oleh Amikom Yogyakarta. Aku yakin course ini akan banyak memberikan aku pengetahuan dan keterampilan yang akan menunjang kehidupanku selama pasca kampus nanti gitu. Jadi aku yakin ada banyak sekali manfaat dalam mengikuti kegiatan dari Kampus Merdeka KMMI ini gitu. Nah, kita udah memasuki pertemuan kedua, dan selama pertemuan kedua kemarin topiknya adalah lobby gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat aku pribadi, karena tanpa disadari setelah mendengar materi ini, ternyata kita seringnya melakukan lobby gitu di kehidupan sehari-hari, padahal aku nggak punya intensi untuk aku harus melobi dia nih, aku harus melobi orang ini, tapi itu terjadi aja gitu. Kadangkala yang aku rasakan seperti itu, tapi setelah mendengar pemaparan dari Mbak Vita, Mbak Via terkait lobby, oh ternyata seperti ini yang aku lakukan gitu ketika melakukan lobby dengan orang lain. Materinya sendiri terbagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama bersama Mbak Vita memang lebih banyak membahas tentang teoritisnya gitu, konsep dan pembahasan materi dari lobby itu sendiri. Sedangkan pada sesi 2 bersama Mbak Via, aku ngerasa seru banget nih karena aku praktek lobby langsung gitu bersama teman kelas gitu. Jadi kemarin aku bersama Nata ini dari Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta, kami melakukan tandem dan praktek langsung nih lobby langsung di depan teman-teman semua. Itu pengalaman yang sangat seru menurut aku. Tapi sebelum ceritain tentang apa yang aku dan Nata praktikkan, mungkin aku mau review dulu, aku ulas dulu sedikit tentang materi-materi lobby yang disampaikan oleh Mbak Vita dari sesi 1 gitu. Jujur ada banyak banget yang aku pelajari selama sesi 1 bersama Mbak Vita ini, mulai dari definisi lobby, terus tujuannya lobby itu apa, fungsi melakukan lobby itu apa, kemudian sampai kalau kita melakukan praktik lobby nih, biasanya menghadapi hambatan apa sih gitu, dan bagaimana caranya untuk menanggulangi hambatan tersebut selama melakukan lobby. Dan ya, menurutku ya yang paling menarik itu secara personal memang perbedaan antara lobby dan negosiasi. Itu kayak kadangkala di kehidupan pun aku nggak bisa ngebedain nih. Ya udah kita ngomong aja, kita ngajak aja, kita ngundang aja, ternyata ada hal yang lebih spesifik di dalamnya, yakni lobby dan negosiasi yang benar-benar 2 hal yang berbeda gitu. Jadi kalau aku boleh kutip Mbak Vita, lobby itu proses PDKT-nya gitu. Nah, nego ini baru proses nembaknya gitu, kata Mbak Vita kalau orang lagi pacaran gitu. Itu menurutku analogi yang sangat menarik dan relatable ya buat anak muda dan usia seumuran aku, 19-20-an ini, jadi langsung nempel banget di kepala, langsung ingat gitu. Nah, definisi dari lobby sendiri yang aku parafrase mungkin ya, lobby ini adalah kegiatan komunikasi yang memiliki itikat atau keinginan untuk mempengaruhi seseorang yang menduduki jabatan di organisasi tertentu gitu. Dan keputusan ini diharapkan memberikan keuntungan bagi kita sebagai orang yang melakukan lobby gitu. Dan fungsinya sendiri selain melindungi kepentingan kita sebagai orang yang terlibat di organisasi, juga sebagai
jembatan informasi antara dua organisasi yang terlibat gitu. Memang aku ngerasa langsung sih, oh ya benar, ada seseorang yang mewakili kepentingan tertentu bertemu dengan pihak lain yang mungkin bisa memberikan keuntungan dengan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama begitu. Ini banyak berkaitan dengan pembahasanku di kampus sebenarnya, di kuliahku, di ilmu kesejahteraan sosial, ketika kita melakukan intervensi terhadap masyarakat, misalnya nih, aku nemu petani di sebuah desa, gitu, atau di sebuah wilayah, petani ini produktif, memiliki hasil tani, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menjualnya, gitu. Nah, terus aku merasa resah nih, aku mau bantu petani-petani di sana, tapi aku juga nggak bisa memasarkan gitu. Akhirnya aku ketemu nih, misalnya ada logistik untuk nganterin hasil tani ke kota, misal. Nah, berarti aku bisa kan melakukan kerjasama dengan pihak tersebut gitu. Dan untuk melakukan hal itu, tentu ada proses pendekatan terlebih dahulu gitu, sebelum kita fix kerjasama bareng gitu. Nah, terus perbedaan lobby dan ego ini yang benar-benar nempel di kepala aku. Tapi setelah itu kita juga belajar ya cara menanggulangi hambatan gitu. Jadi memang melakukan lobby itu harus well prepare, harus banyak persiapan gitu. Kita harus analisis dulu nih situasi yang kita hadapi seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan akan dikatakan berhasil kalau lobby ini mencapai apa gitu. Jadi ada indikator keberhasilannya dalam melakukan lobby gitu. Dan makin menariknya lagi ketika aku diberikan kesempatan untuk praktek langsung sama Nata tadi gitu. Jadi setelah ditandemkan sama Nata, kita langsung WhatsApp, langsung diskusi, kenalan, dari mana, jurusan apa, segala macam. Terus kemudian kita diskusi dan kita mendapatkan peran itu sebagai startup dan pemerintah. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga sama yang aku ceritain tadi gitu. Aku memang punya ketertarikan terhadap satu startup, namanya adalah Tani Hub Group. Mereka startup agroteknologi yang membantu petani untuk memasarkan hasil tani mereka gitu melalui e-commerce. Gitu. Dan menurutku itu ide yang sangat brilian gitu. Kemudian ketika mereka berhasil mengeksekusinya dengan baik, meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia, itu sesuatu yang sangat wah dan inspiratif buat aku sendiri gitu. Makanya ketika diberikan peran startup dan pemerintah, aku langsung ngide, oh ini bagus nih, ada inisiatif agroteknologi gitu. Kan di wilayah kita ini memang banyak petani sebenarnya, cuman terkadang distribusi dan pemasarannya itu kurang optimal gitu. Jadi aku berperan sebagai startup tadi gitu. Dan Nata berperan sebagai pemerintah. Jadi ceritanya aku mengajukan funding ke Nata gitu. Startup aku ini sudah berhasil meningkatkan perekonomian petani di Jogja. Tapi aku nggak mau berhenti di situ aja. Aku mau menebar kebermanfaatan dari startup ini di wilayah-wilayah lain. Ceritanya aku mau ekspansi ke Surabaya nih. Dan untuk melakukan ekspansi tentu butuh banyak modal gitu kan, butuh banyak pendanaan. Makanya aku ngerasa pemerintah daerah harusnya bisa nih ngebantu startupku gitu. Akhirnya aku melakukan lobby dengan Nata, aku melakukan pendekatan. Waktu itu aku praktek dan langsung menjelaskan kelebihan dari startup aku, inovasi yang kita punya, terus pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan startup kami, itu aku jelaskan kepada Nata sebagai pemerintah. Nah, akhirnya kita mendapatkan output, yaitu kita akan ngobrol lagi lebih dalam soal ekspansi ini, dan Pemprov bersedia support ekspansi ini gitu. Itu di sesi kedua yang aku melakukan tandem. Aku benar-benar puas dengan sesi kemarin karena nggak hanya teori dan materi aja nih yang aku pelajari, tapi aku bisa praktikkan langsung, aku bisa menyesuaikan dengan minatku, yakni startup agroteknologi tadi, dan
aku dapat teman baru, itu bonus banget gitu. Jadi aku merasa sangat senang mengikuti sesi 2 kemarin, dan aku malah semakin nggak sabar nih buat mengikuti sesi-sesi selanjutnya di course teknik presentasi digital. Aku yakin di sesi kedua aja manfaat dan ilmunya tuh udah sebanyak ini. Aku nggak kebayang bagaimana ketika course-nya udah mau selesai nanti. Aku yakin aku akan belajar sangat banyak gitu. Jadi aku nggak sabar untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya gitu. Mungkin sekian agak panjang video cerita aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.